Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Hari ini saya akan kembali sharing satu kondisi penyakit ya, diabetes, di mana ternyata dalam sebuah paper disampaikan bahwa ketika seorang itu terkena diabetes ya, maka dia bisa merubah suara seseorang. Gitu. Dan ini mungkin satu kondisi yang mungkin jarang kita ketahui ya, karena yang kita tahu ya ada DM itu berakibat pada komplikasi yang itu ada di jantung, ada di paru-paru, ada di ginjal, ada di usus dan sebagainya. Tapi jarang sekali ada satu riset yang dia melirik atau melihat terkait dengan perubahan suara yang ada pada si pasien tadi ya. Nah, paper ini adalah diterbitkan atau mungkin telah diterbitkan di Mayo Clinic Proceeding ya, di Digital Health, di mana si peneliti ini mereka mengamati terkait perubahan suara pada pasien yang dengan DM dengan pasien yang tidak mengalami DM ya. Nah, ternyata setelah diamati atau mungkin setelah diobservasi selama sekian waktu itu ada perubahan suara yang ada pada pasien dengan DM. Jadi pasien dengan DM itu suara dia akan lebih apa namanya dia berbeda, dia bisa dikatakan dia serak kemudian dan sebagainya, sehingga itu akan terlihat pada kondisi yang ada pada si pasien tadi ya. Dan riset ini mereka melibatkan sekitar 267 partisipan ya, tanpa diabetes ya, kemudian terdiri dari 79 eh, wanita atau perempuan, kemudian 113 laki-laki. Kemudian pasien dengan diabetes ini jumlahnya 18 orang perempuan dan 57 laki-laki ya. Nah, si peneliti ini mereka melakukan satu observasi melalui recording. Jadi ke semua pasien ini diminta untuk berbicara atau melalui satu interview atau mereka diminta untuk berbicara dan mereka direkam ya oleh si peneliti. Kemudian si peneliti dia apa namanya observasi ya gitu, observasi terkait dengan suara yang ada sih, yang ada pada pasien tadi ya gitu. Nah, apa pada wanita itu rata-rata ada apa namanya perubahan yang sangat signifikan. Jadi apa namanya perubahan dari suaranya. Jadi dia mungkin lebih serak dan sebagainya ketika diamati dari beberapa kondisi yang ada kayak gitu ya. Nah, makanya dari apa namanya dari kondisi ini, dari riset ini kita bisa mengambil satu teknik yang sangat menarik bahwa kita bisa mengetahui pasien itu dengan DM dilihat dari suaranya kayak gitu. Jadi dari suaranya yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang sehat. Kalau orang sehat itu dia ya kita bisa mendengarkan dengan suara yang dia nggak serak atau mungkin dalam kondisi yang dia tidak bermasalah dari aspek suara. Karena orang sehat sama orang nggak sehat itu kelihatan, kedengar dari cara dia berbicara atau mungkin suara yang kita dengar kayak gitu. Nah, pada pasien DM pun dia juga seperti itu. Jadi ini khusus pada pasien DM tipe 2 bukan DM tipe 1. Sehingga kalau kita sedang mengkaji pasien yang dia kok ada perubahan suara ya kita coba untuk screening, kita bisa mengecek berapa sih gula darah si pasien tadi ya gitu. Mungkin perubahan suara tadi adalah tanda kalau pasien dia juga punya penyakit diabetes mellitus ya gitu ya. Karena rata-rata atau mungkin banyak penelitian yang menyampaikan kalau gula darah tinggi itu dia akan merusak semua sistem, termasuk juga sistem yang ada di suara kita atau suara pasien-pasien kayak gitu. Seorang ketika gula darahnya tinggi, kemudian seorang yang dia sering konsumsi gula itu dia akan mengganggu, akan merusak sistem yang ada di suara sehingga suaranya akan serak, akan berbeda dengan orang-orang yang dia sehat kayak gitu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari paper ini adalah seorang yang sehat itu dia diupayakan tidak sering-sering konsumsi atau membatasi konsumsi makanan yang dia mengandung pemanis buatan atau gula yang sehingga karena itu bisa mengganggu fungsi dari suara seorang suara yang sering serak, kemudian seorang yang sering terganggu dengan suara, dia sering mengeluarkan gatal pada tenggorokan ya gitu ketika dia berbicara lama dan sebagainya, maka ini diantara kausanya adalah membatasi konsumsi gula. Nah, pasien-pasien yang dia sudah terkena DM ya dia juga harus membatasi. Kenapa? Karena gula akan memperparah kondisi yang ada di pita suara sehingga itu akan mengganggu ketika dia komunikasi. Ya, makanya banyak pasien-pasien yang dia eh, apa susah komunikasi atau dia kadang ketika berbicara lama itu dia tidak nyaman itu karena barangkali efek dari kondisi pita suara yang dia sudah mulai bermasalah karena efek DM dan sebagainya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, intinya adalah batasi gula ya, karena gula itu dia bisa punya pengaruh yang cukup besar terhadap fungsi suara kita.
Nah, kalau sebagian orang yang dia senang menyanyi rock dan sebagainya, yang sering teriak-teriak, dia harus membatasi gula. Karena ketika dia tinggi konsumsi tinggi gula, maka dia akan bisa merusak vokalnya dan dia akan menimbulkan suara yang kurang bagus untuk didengar, kayak gitu ya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.